Renungan kita pada hari ini diambil dari buku Doa, bab 4, judulnya Doa dan Memenangkan Jiwa. Doa merupakan sebuah bagian penting dalam keberhasilan menjangkau jiwa. Jika saja anggota jemaat mau mengerahkan kuasa pikiran yang mereka miliki dalam usaha yang benar-benar terarah, dalam rencana yang sangat matang, mereka dapat melakukan untuk Kristus lebih dari 100 kali lipat daripada yang sekarang mereka sedang lakukan. Jika mereka berusaha dengan doa yang sungguh-sungguh, mencari secara pribadi untuk membagikan pengetahuan tentang keselamatan kepada orang lain, pekabaran dapat menjangkau penduduk-penduduk bumi. Kita harus datang kepada Tuhan dengan iman dan mencurahkan permintaan kita kepadanya, percaya bahwa Ia akan bekerja demi kita dan demi mereka yang kita ingin untuk selamatkan. Kita harus menyerahkan lebih banyak waktu untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Pilih satu jiwa dan satu jiwa lagi setiap hari meminta pimpinan Tuhan, menyerahkan segala sesuatu di hadapannya dalam doa yang sungguh-sungguh dan bekerja dalam hikmat ilahi. Ketika engkau melakukannya, engkau akan melihat bahwa Tuhan akan memberikan Roh Kudus untuk meyakinkan dan kuasa kebenaran untuk mengubahkan jiwa. Ingatlah bahwa keberhasilan menegur itu sangat tergantung pada sikap penyampaiannya. Jangan abaikan doa yang bersungguh-sungguh agar engkau boleh memiliki pikiran yang rendah hati dan agar para malaikat Tuhan dapat bekerja ke atas hati yang sedang engkau coba raih dan melunakkannya dengan kesan surgawi sehingga usahamu tidak sia-sia. Jika beberapa orang harus bertemu bersama-sama dalam satu hati, dengan hati yang terbeban untuk jiwa-jiwa yang sedang binasa, dan mereka menaikkan doa yang tulus dan sungguh-sungguh, mereka akan terbukti berhasil. Berdoa bagi jiwa akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Bila kita berusaha untuk menarik orang lain kepada Kristus, memikul beban jiwa dalam doa kita, hati kita sendiri akan bergetar oleh pengaruh karunia Tuhan yang menghidupkan. Kasih sayang kita akan bersinar dengan cahaya ilahi yang semakin kuat. Seluruh kehidupan kekristenan kita akan menjadi lebih nyata, lebih ikhlas dan disertai lebih banyak doa. Ketika diri mati, akan dibangunkan suatu keinginan yang kuat untuk keselamatan orang lain, suatu keinginan yang akan menuntun kepada usaha-usaha yang tekun untuk melakukan kebaikan, keinginan untuk menabur di segala tempat di mana terdapat air, dan permohonan yang sungguh-sungguh, doa-doa yang tekun akan memasuki surga untuk mewakili jiwa-jiwa yang hilang. Bersama-sama berdoa untuk perubahan jiwa. Jika di satu tempat hanya 2 atau 3 orang yang mengenal kebenaran, biarlah mereka menggabungkan diri menjadi sebuah kumpulan pekerja. Biarlah mereka memelihara persatuan tetap utuh, saling bersatu dan mengasihi, mendukung satu sama lain untuk maju, masing-masing beroleh semangat dan kekuatan dari pertolongan sesama anggota kelompok. Sementara mereka bekerja dan berdoa dalam nama Kristus, jumlah mereka akan bertambah.
Biarlah gereja Los Angeles memiliki waktu khusus berdoa setiap hari untuk pekerjaan yang sedang dilakukan. Berkat Tuhan akan datang kepada anggota-anggota gereja yang turut berpartisipasi dalam pekerjaan itu, yang berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil setiap hari untuk berdoa demi keberhasilan pekerjaan itu. Dengan demikian, umat percaya akan memperoleh kasih karunia bagi diri mereka sendiri dan pekerjaan Tuhan akan maju. Kita harus mengadakan perkumpulan untuk berdoa, meminta Tuhan membukakan jalan kebenaran untuk menembus benteng yang padanya setan bertahta dan mengusir bayang-bayang yang telah Dia sebarkan di sepanjang jalan dari mereka yang sedang Ia usahakan untuk diperdaya dan dihancurkan. Betapa doa beriman yang sungguh-sungguh dapat dipanjatkan dimanapun. Berikanlah saya jiwa-jiwa yang terkubur sekarang di dalam sampah kesalahan, atau saya mati. Bawalah mereka kepada pengetahuan akan kebenaran, sebagaimana halnya di dalam Yesus. Setiap orang dapat berdoa untuk jiwa-jiwa. Tidak semua orang dipanggil untuk melakukan usaha pribadi di ladang asing, tetapi semua orang dapat melakukan sesuatu melalui doa dan karunia mereka untuk membantu pekerjaan misionaris. Saudara dan saudari, apakah engkau lupa bahwa doa-doamu harus pergi, layaknya sabit yang tajam, bersama dengan para pekerja di ladang luas yang telah menguning? Biarlah mereka yang rohani berkomunikasi dengan jiwa-jiwa ini. Berdoalah bersama dengan mereka dan untuk mereka. Biarlah banyak waktu digunakan dalam doa dan menyelidiki dengan saksama firman Tuhan. Biarlah semuanya mendapat fakta iman yang nyata dalam jiwa mereka, dengan percaya bahwa Roh Kudus akan diberikan kepada mereka oleh karena mereka memiliki rasa haus dan lapar yang sesungguhnya terhadap kebenaran. Ketika jaring Injil dilemparkan, biarlah ada seorang yang menjaga jaring dengan air mata dan doa yang sungguh-sungguh. Biarlah para pekerja bertekad agar tidak menjadi putus asa dan untuk tidak membiarkan jaring sampai ditarik ke darat dengan hasil usaha mereka. Bagaimana kita dapat menghormati Tuhan? Bagaimana kita dapat membuktikan kebenaran firman-Nya jika kita tidak banyak menaikkan doa untuk memohon kepada-Nya menunjukkan kuasa-Nya bagi mereka yang binasa? Usaha menjangkau jiwa secara pribadi akan berhasil dengan doa. Saya bertekad bahwa usaha-usaha saya tidak akan berhenti sampai jiwa-jiwa terkasih ini. Bagi mereka, saya memiliki sebuah ketertarikan yang sangat besar dituntun kepada Tuhan. Sepanjang malam saya gunakan beberapa kali dalam doa yang sungguh-sungguh untuk mereka yang saya telah cari dan kumpulkan bersama dengan maksud untuk bekerja dan berdoa bersama dengan mereka. Pada setiap pertemuan doa kami yang kecil, saya terus menasihati dan berdoa untuk setiap orang secara terpisah, sampai setiap orang telah berserah kepada Yesus, mengakui kebaikan kasih-Nya yang mengampuni. Setiap orang telah bertobat kepada Tuhan. Berdoa bagi jiwa-jiwa membuat pikiran berpaling dari hal-hal remeh. Berdoalah bersama bagi jiwa-jiwa yang engkau sedang jangkau. Beritahukan mereka kepada gereja sebagai pokok permohonan doa. Itulah yang gereja butuhkan sebenarnya, untuk memalingkan pikiran mereka dari kesulitan yang kecil dan remeh untuk merasakan sebuah beban yang besar, suatu minat pribadi untuk sebuah jiwa yang mau binasa. Berdoa agar lebih berhasil dalam memenangkan jiwa.
Oh, saudara-saudaraku, biarlah terlihat bahwa Yesus tinggal di dalam hati, menopang, menguatkan, dan menghiburkan. Dari hari ke hari adalah kesempatanmu dikaruniai dengan kelimpahan Roh Kudus dan untuk memiliki pandangan yang lebih luas terhadap pentingnya dan tujuan pekabaran yang sedang beritakan kepada dunia. Tuhan mau untuk menyatakan kepadamu hal-hal yang mengagumkan dari hukum-Nya. Tunggulah di hadapannya dengan kerendahan hati. Berdoalah dengan sangat bersungguh-sungguh meminta pengertian zaman di mana kita hidup. Wawasan yang lebih penuh terhadap maksudnya dan peningkatan keberhasilan dalam menyelamatkan jiwa. Ada banyak jiwa yang memiliki kerinduan yang tidak terungkapkan untuk terang, jaminan dan kekuatan yang jauh dari apa yang mereka dapat pahami. Mereka perlu dicari dan dijangkau dengan penuh kesabaran dan pengorbanan. Mintalah kepada Tuhan dalam doa yang sungguh-sungguh untuk memperoleh pertolongan. Nyatakanlah Yesus karena engkau mengetahui Dia sebagai juru selamat pribadimu. Biarlah kasih-Nya yang melembutkan dan anugerah-Nya yang melimpah mengalir keluar dari setiap bibir manusia. Engkau tidak perlu memaparkan poin-poin doktrinal kecuali ditanya, tetapi bicarakanlah firman Tuhan dan dengan kelembutan serta kasih yang merindukan jiwa-jiwa, tunjukkan kepada mereka kebenaran Kristus yang sangat berharga, kepada siapa engkau dan mereka harus datang untuk diselamatkan. Murid-murid berdoa dengan penuh kesungguh-sungguhan untuk dilayakkan bertemu dengan orang-orang dan dalam pergaulan mereka setiap hari untuk mengucapkan perkataan yang akan memimpin orang-orang berdosa kepada Kristus. Dengan menjauhkan segala perbedaan dan segala keinginan untuk menjadi unggul, mereka datang dekat bersama-sama dalam persekutuan Kristen. Lebih dekat dan lebih dekat kepada Tuhan, dan sementara mereka melakukan hal ini, mereka menyadari betapa sebuah kesempatan istimewa yang mereka miliki ketika diizinkan untuk bersekutu begitu dekat dengan Kristus. Kesusahan memenuhi hati mereka sementara memikirkan tentang berapa banyak kali mereka telah menyusahkan Dia karena lambatnya pengertian mereka, kegagalan mereka untuk mengerti pelajaran yang demi kebaikan mereka, Ia sedang mencoba untuk mengajarkan mereka. Hari-hari persiapan ini merupakan hari-hari untuk menyelidiki hati dengan sungguh-sungguh. Murid-murid merasa keperluan rohani mereka dan berseru kepada Tuhan dengan perbuatan dan kesungguh-sungguhan kudus yang akan menyanggupkan mereka untuk pekerjaan penyelamatan jiwa-jiwa. Mereka tidak meminta untuk suatu berkat hanya bagi diri mereka sendiri. Mereka dibebani dengan beban untuk keselamatan jiwa-jiwa. Mereka menyadari bahwa Injil harus disampaikan ke seluruh dunia dan mereka menuntut kuasa yang Kristus telah janjikan. Banyak doa dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana menjangkau tiap orang dengan kebenaran. Tidak setiap orang yang dapat bekerja dengan bijaksana bagi keselamatan jiwa-jiwa. Ada banyak hal yang harus dipikirkan dengan teliti. Kita tidak boleh memasuki pekerjaan Tuhan dengan sembrono dan mengharapkan keberhasilan. Tuhan membutuhkan orang-orang dengan pemikiran, mereka yang mempunyai perhatian. Tuhan memanggil orang-orang yang mau menjadi rekan sekerjanya, bukan orang-orang ceroboh yang suka membuat kesalahan. Tuhan menginginkan orang-orang cerdas dan yang berpikir benar untuk melakukan pekerjaan besar demi penyelamatan jiwa-jiwa. Montir, pengacara, pedagang, orang-orang dari berbagai pekerjaan dan profesi mendidik diri mereka sendiri sehingga mereka menjadi ahli dalam pekerjaan mereka. Haruskah para pengikut Kristus menjadi kurang pandai
dan sementara kelihatannya ikut serta dalam pelayanannya, mengabaikan cara dan sarana yang dipakai, usaha untuk memperoleh kehidupan kekal adalah di atas segala kepentingan duniawi. Supaya dapat menuntun jiwa-jiwa kepada Yesus, harus ada pengetahuan tentang sifat alamiah manusia dan sebuah pelajaran tentang pikiran manusia. Pikiran yang teliti dan doa yang sungguh-sungguh sangat dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana menjangkau pria dan wanita sehubungan dengan topik agung kebenaran itu. Doa lebih berkuasa dalam memenangkan jiwa dibandingkan dengan sekadar perkataan. Setan berada pada jalan yang engkau tempuh. Dia merupakan lawan yang licik, dan roh jahat yang engkau hadapi dalam pekerjaanmu sedang ia tanamkan. Orang-orang yang dia kendalikan menggemakan perkataannya. Jika kiranya tirai itu dapat dikoyakkan dari pandangan mata mereka, maka orang-orang yang bekerja demikian akan melihat bagaimana setan mempergunakan segala kecerdikannya untuk menarik mereka dari kebenaran. Dalam menyelamatkan jiwa-jiwa dari segala muslihatnya, lebih banyak yang akan diselesaikan melalui doa yang seperti Kristus dan yang rendah hati daripada melalui banyaknya kata-kata tanpa berdoa. Tuhan memanggil pemuda yang sederhana, tenang dan berpikir jernih, dan orang-orang yang berusia dewasa yang seimbang dalam prinsip, yang dapat berdoa dan juga berbicara, yang akan berpihak kepada orang yang berumur dan memperlakukan mereka yang lanjut usianya dengan rasa hormat. Pekerjaan Tuhan mengalami kesulitan karena kurangnya para pekerja yang memiliki pengertian dan kekuatan mental. Saudara-saudariku, Tuhan telah memberkati engkau dengan kemampuan intelektual yang mampu meningkat pesat. Kembangkanlah talentamu dengan ketekunan yang sungguh-sungguh. Latihlah dan disiplinkan pikiranmu dengan belajar, dengan pengamatan dan dengan perenungan. Engkau tidak dapat mengenali pikiran Tuhan kecuali engkau menggunakan segenap kekuatan. Kemampuan mental akan menguat dan berkembang jika engkau mau bekerja dalam takut akan Tuhan, dalam kerendahan hati, dan dengan doa yang sungguh-sungguh. Suatu tujuan yang teguh akan dapat mencapai banyak hal. Jadilah umat Kristen yang terbuka, teguh, dan penuh tekad. Tinggikan Yesus, bicarakan kasih-Nya, ceritakan kuasa-Nya, dan biarlah terangmu menyinari dunia. Berdoa untuk jiwa-jiwa. Mulailah berdoa untuk jiwa-jiwa. Datanglah dekat kepada Kristus, lebih dekat pada lambungnya yang luka itu. Biarlah roh yang lemah lembut dan tenang menghiasi kehidupanmu, dan biarlah permohonanmu yang sungguh-sungguh dan dengan rendah hati itu naik kepadanya akan memohon akal budi, supaya engkau bisa mendapat kemajuan bukan saja dalam hal menyelamatkan jiwamu sendiri, melainkan juga dalam hal menyelamatkan jiwa orang-orang lain. Berdoalah lebih banyak daripada engkau menyanyi. Bukankah engkau lebih membutuhkan doa daripada bernyanyi? Para pemuda dan pemudi, Tuhan memanggilmu untuk bekerja baginya. Adakanlah suatu perubahan menyeluruh dalam cara kehidupanmu. Engkau dapat melakukan pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh mereka yang melayani dalam perkataan dan pengajaran. Engkau dapat menjangkau sebuah kelompok yang mana tidak dapat dipengaruhi oleh pendeta. Marilah kita berdoa dengan sungguh-sungguh bagi mereka yang kita akan kunjungi, dengan iman yang hidup membawa mereka satu demi satu ke dalam hadirat Tuhan. Bekerjalah di antara orang yang hina, miskin dan tertekan. Kita harus berdoa bersama dan untuk orang-orang yang tidak berdaya, yang tidak memiliki kekuatan kemauan untuk mengendalikan selera yang telah merosot karena nafsu. Usaha yang sungguh-sungguh dan tekun harus diadakan demi keselamatan mereka yang hatinya sudah tertarik. Demikianlah renungan kita pada hari ini.
yang diambil dari buku Doa, bab 4, judulnya Doa dan Memenangkan Jiwa. Sampai jumpa di audio renungan berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati.